sebelum kau cabut nyawa ayah dan emakku, sempatkan aku memberangkatkan ayah dan emakku pergi ke tanah suci. Amin. Amin ya robbal alamin. Ibu doakan juga Bu. Dulu di Biji pernah viral Pak, ada anak muda imut-imut. Sekarang amin-amin dia. Anak muda ini miskin dulu Pak, kemana-mana naik sepeda motor, diboncengnya uminya. Umi naik, ayo kita dada-dada melepas jamaah haji Biji dari Tanah Abang. Tapi nggak ada saudara kita, kata anak muda itu, semuanya saudara Islam. Dada-dada Bu, sembari dada-dada netes air mata emaknya, netes air mata anak muda. Anak muda nih sama emak ini berdoa, ya Allah sebelum kau cabut nyawaku, kata anak muda itu, dan nyawa ibuku, sempatkan aku bisa memberangkatkan ibuku pergi ke tanah suci, dan bisa dada-dada dia itu dalam bis untuk dada-dada kepada orang yang di luar bis. Rupanya Pak lama doa itu diijabah, 2025 terijabah doa itu. Dan anak muda itu bisa membawa orang tuanya mengelilingi Ka'bah, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, kemudian mabit di Mina, mabit di Musdalifah, kemudian dia berada di Mina, dan semua rangkaian haji bisa dilakukannya bersama emaknya hanya dengan dada-dada. Dan anak muda itu sayang ada di hadapan kalian semua. Alhamdulillah Bu, saya juga bisa sih. Ya, amin. Ustaz, ya, dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah, hijrahnya Nabi. Disitulah ditetapkan Pak 1 Hijriah, penetapan penanggalan di dalam Islam dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kapan runtuhnya? Baru Bu, 1924 Khilafah Turki Utsmani runtuh, maka hilanglah Bu penanggalan resmi kalender Hijriah pada saat itu. Ustaz, aku pengen hijrah Pak Ustaz. Mengawali hijrah itu dengan cara apa Ustaz? Sebagai penutup, ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang berhijrah, orang-orang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu ingin kembali bertemu dengan rahmat kasih sayang ampunan Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mafhum mukhalafah, pemahaman terhadap ayat ini. Kalau kau ingin dapat ampunan Allah, kalau kau ingin bertemu dengan Allah, kalau ingin dapat kasih sayang dari Allah, 3 yang kau lakukan: iman, hijrah, jihad. Anak-anak Ustaz, hijrah itu apa Ustaz? Betul kata ketua BKN, pindah Pak. Nabi Muhammad Pak dengan para sahabat mau dibantai, mau dibunuh di Mekah, nggak ada kekuatan, disuruh hijrah ke Madinah. Makanya di kampung kita Bapak Ibu, kalau ada maksiat merajalela, awak tampil ke depan, kan ada model orang Bu, awak kasih nasihat, dibalik nasihatnya awak, ada kan? Mana orangnya Bu? Nggak datang di sini. Mana? Di Biji. Wah, di sini jangan judi Wak. Buah kali kau rumah-rumah aku, duit-duit aku, kau pula yang repot. Wah, di sini jangan narkoba Wak. Yang narkoba aku, yang enak enggak aku, kau pula yang sibuk. Wah, di sini jangan zina Wak. Yang zina aku, rumah-rumah aku, kau pula yang repot. Tapi dosa Wak. Kalau dosa buat apa rupanya kau? Enggak suruh main. Rusak ginjal kau nanti ya. Apa-apa, main kita. Ada model orang kayak gitu tuh Bu. Awak kasih tahu, dia balik kasih tahu. Itu semua dosa Wak. Kalau dosa mau apa rupanya kau? Bukan apa-apa Wak bilang. Kalau banyak kali di kampung ini dosa, Allah nanti marah, datang nanti gempa. Bukan rumah Wak aja yang goyang, rumah aku pun ikut goyang. Betul. Kalau goyangnya milih-milih kan enak bos. Ini rumah ketua BKM, izin ya, semua hancur, rumah dia yang enggak.
Kalau nanti datang banjir, bukan rumah gua aja yang hanyut, rumah gua ikut hanyut. Nengok ada banjir milih-milih di rumah ketua wirid izin ya, semua bisa. Tinggal kita yang menilai. Kalau kena orang yang beriman namanya pujian, kalau kena ahli maksiat namanya teguran. Makanya pentingnya dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik dikeluarkan segenap manusia. Tugas kalian 3: ajak orang melakukan kebaikan, cegah orang melakukan kemungkaran, beriman kalian sama Allah. Ustaz, gimana mau hijrah kalau imannya belum ada? Maka yang ditanamkan pertama sekali iman. Coba, la ilaha illallah semua. Hidup dengan kalimat ini, jalani kehidupan dengan kalimat ini, meninggal dengan kalimat ini, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Maka kata Profesor Dr. Abdul Somad, kalian jangan sibuk minta masuk ke dalam surga. Insyaallah orang yang mengaku Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, insyaallah masuk surga. Tapi ada yang model di laundry dulu di api neraka. Makanya minta, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, untuk diri sendiri. Allahumma ajirna minan nar. Kita marifatkan, minta juga kita agar keluarga kita selamat dari panas api neraka. Pagi 7, sore 7. Jangan pernah tinggal ibu-ibu. Sekali lagi, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Makanya kan kata Allah apa Pak? Kalau kau ingin bertemu denganku di surga, 2 saja. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika kau ingin bertemu dengan Allah, maka 1, banyak kau beramal soleh, apa saja amal solehnya. Yang kedua, jangan kau menduakan Allah. Maka dosa yang paling besar menduakan Allah. Jangan percaya dukun. Setuju Bu? Bu, Ibu tahu kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Betul. Ambil bobok gunting itu apa? Biar gak diganggu kuntilanak. Jangan jadi jimat. Sejak kapan jin setan takut sama gunting? Buka kitab hadis sampai koyak tak jumpa kita. Kalau jin setan takut sama gunting, selamat penjahit di pajak. Tiap hari megang gunting. Yang paling selamat jual gunting pagar, besar-besar guntingnya. Apa gak disunat aja jinnya itu? Nanti maghrib pakai apa Bu? Jadi bubung nih. Pakai apa Bu? Kuning-kuning, kunyit. Untuk apa? Biar gak parasik disedot kuntilanak. Salah. Tapi kalau biar gak masuk angin, biar dia hangat, gak ada masalah. Aku pun bingung kenapa anak kecil aja yang dipilih. Bapak-bapak kan banyak kesehatan. Atau dia aja kerjanya bercewek sama janda di stabor. Dipilih kenapa wah ibu? Rupanya bukan kunyitnya Bu. Yang pilih itulah yang doanya makbul. Sedangkan tadi kunyitnya biar gak masuk angin. Kalau kunyit bisa ngusir setan, selamat kita dari godaan setan. Tidak perlu banyak kunyit. Tapi sedikit juga orang datang ke masjid. Segini orang kuat udah manggil, hanya Rasulullah nanti sajalah, hanya Rasulullah kau sajalah, hanya al-falah biyadillah, hanya al-falah bijamaah. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jawab dengan keras, lebih enak mana salat apa tidur? Salat. Sekali lagi warga masyarakat sini, lebih enak mana salat apa tidur? Salat. Jujur. Bu, 40 malam salat bisa nggak diterima? Aku pernah dapat pasien ruqyah, Pak. Ruqyah ini aku dalami aja, takut aku orang banyak bergantung sama aku. Harusnya ruqyah mandiri. Tengah malam mau digedor renang, Ustaz kemasukan aku pula. Tenaga. Pernah pasien ruqyah tuh udah meninggal dia. Wangi, bukan wangi ya, bau dia waktu sakit tubuh tercium sama aku berhari-hari di rumah. Apa nggak takut aku coba?
untuk membentengi diri dan keluarga. Itu aja Pak, nggak mau dalami kan. Makanya bismillahirrahmanirrahim tuh jangan pernah absen Bu. Pagi 3, sore 3, tidak ada satu makhluk yang berani menyakiti. Itulah Bu yang kata orang kampung. Ini kalau ada yang percaya dukun jimat matinya payah, betul-betul betul tuh Bu. Betul Pak. Nyebut Pak, istighfar Pak, ngucap Pak, nyanyi pula Pak ini. Bercanda pula, ingat kalian jangan kalian jual tanah belakang kata bapaknya. Tanah kenapa Pak kok nggak dijual? Tanah orang Pak, katanya tanah orang. Bapak kalau mau ninggal aja jangan bercanda. Sebut Pak, payahnya mengucapkan lah. Apa kata orang kampung? Buka SIM-nya, 3 kodi dibuka, nggak ninggal juga. Hujan pula, tergenang waktu di situ Pak. Ambil daun kelor, pukulkan nggak juga. Daun bidara nggak juga. Ada yang bilang daun pintu, diambil daun pintu, pukulkan waktu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daun pintu, daun jendela aja ninggal ya kan Bu? Astagfirullah. Jangan percaya. Iya karena kedua, iya karena sekali. Iman. La ilaha illallah. Yakin. Takwanya dikuatkan. Baru dia diajak hijrah. Mudah. Imannya udah terpatri Bapak Ibu rahimakumullah. Imannya udah kuat. Enak ajak dia hijrah. Ayo dari hal yang buruk kepada yang baik, dari ahli maksiat jadi taat, dari dulu yang berbalut dengan dosa kepada pahala, yang dulu temperamen marah-marah jadi pemaaf, jadi lembut, yang dulu gak sayang sama istri lebih sayang sama istri, kalau dulu melawan aja sama suami jadi taat kepada suami, yang dulu sama anak-anak gak peduli berikan pendidikan agama, yang dulu pokoknya hijrah. Kalau kita nggak bisa hijrah tempat Bapak Ibu di kampung tuh, rumah kita cuma satu-satunya, hijrah mental. Anak Bu, ini ancamannya kan ini. Kejadian Pak di Brandan, anak SMP kelas 8 pakai jilbab, pulang sekolah nggak langsung pulang, jalan sama mantan cowok. Bayangkan Ibu, anak SMP ada mantan cowok. Berarti betul berita di TV One, anak SD belajar pacaran, di WA panggilannya papa sama bunda. Muntah aku. SD panggilan papa bunda, aku takut kalau papanya meninggal, anak SD kelas 5 jadi janda Bang. Dapat PKH aja dia. Ya Allah. Ketika itu Pak, hari pertama nggak pulang, hari kedua nggak balik, ayah mak mana nggak balik, keluarga mana nggak nyari, dicari di anak, hari kelima dapat, maaf Bu, udah seonggok mayat, kepalanya ini Bu, udah tengkorak, baju seragamnya tersingkap di semak-semak. Rupanya maaf, dia diperkosa sama laki-laki jahanam tuh. Mungkin dia melawan, dia ambil batu, dipecahkannya kepalanya, bocor, meninggal dunia. Udah jadi mayat, maaf, diperkosa lagi sama laki-laki jahanam. Ini maaf ya, seiblis-iblisnya iblis. Ustaz iblis nengok aku kan gak enak, ya udah kamu di bawah aja. Seiblis-iblisnya iblis. Gak pernah kita tengok ada iblis yang melakukan demikian, betul? Tapi tengok tabiat manusia bisa mengalahkan iblis kalau iman tak ada hijrah tak dijadikan yang anak itu. Siapa nyangka Bu, anak SD sampai bingung Pak polisi kok sanggup mencucuk mamanya 20 tusukan tanpa ambis. Gak masuk akal orang. Geri Bu. Kalian bercanda-canda hati-hati lah. Jangan sampai nanti melukai kawan-kawan kalian. Sering tuh Bu, anak-anak bercanda, diempatnya kaki yang terjatuh waktu dia mau duduk, pinggulnya kena, sampai sekarang lumpuh gak bisa jalan, nyesal seumur hidup. Ngeri Bapak Ibu. Itu Bu, di Binjai kejadian, anak SMP Bu, maaf, udah bisa jual diri. Waktu aku ceramah Bapak Ibu di Perandan, di Secangga. Apa kata gurunya yang undang aku? Kasih tahu Ustaz, anak-anak ini Ustaz. Kenapa Pak? 2-3 siswi kami Ustaz pakai jilbab jam 10 pagi di arah orang kampung di Hinai Kiri. Kenapa Pak? Kedapatan jualan. Jualan apa Pak? Kok sampai dipecat? Jualan. Iya, jualan apa Pak? Kok sampai di arah orang kampung? Jualan. Iya, jualan apa Pak? Jualan. Iya, jualan apa Pak? Jualan apa Bu? Ini lancipnya muncul Ibu. Agak lembut sedikit bilangnya, jualan rempah-rempah, merem-merem dikasih upah. Astagfirullah. Sanggup dia menjual dirinya.
Na'udzu hijrah kita hijrah. Kalau ibu bapak dulu sahabat, aku nikahkan, aku terima nikah. Pada saat itu disahkan oleh agama. Demi Allah hari ini kukatakan, ayo kita bangun keluarga kita dengan pondasi nilai agama. Ibu kalau dapat anak tersebut, bangun kamu. Mak kau ini masih hidup, ku tengok kau nggak sholat, apalagi mak udah tinggal nak. Ayo ambil dulu, ambilkan air, percikan dia. Kita pak kalau terbakar rumah kita, anak kita tidur, apa yang kita lakukan pak? Sibuk kita cari anak kita. Tapi kenapa kita nggak merasa hari ini Bapak Ibu rahimahumullah, ada panasnya api neraka yang siap melahap keluarga kita kalau mereka tak sujud sama Allah? Kenapa kita nggak juga melakukan hal yang demikian ketika anak kita tidur waktu itu akan terjadi di rumah kita? Yang terakhir, jihad. Apa bu? Jihad. Di zaman mak-mak zaman Nabi, protes mak-mak kayak ibu gini. Ya Rasulullah, nak kali jadi laki-laki bisa jihad. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Enak kan orang bisa berjihad. Kami ini perempuan jihadnya apa? Rupanya kata Nabi, jihadnya perempuan ada dua. Ada berapa bu? Ada yang tahu? Dapat hadiah. Oh, timpul aja, sangat banyak. Jihadnya perempuan ada dua, 50.000 untuk ibu-ibu. Hitungan 1 sampai dengan 3. 1, jangan nengok Google. 2, Masya Allah. 3, sikit kali ya limpul. Cepet lah, muka-muka cepet tu tengok. Masya Allah. Cepet. 1, 2, 3. Apa bu? Melahirkan. Satu lagi. Iya, salah. Alhamdulillah. Jihadnya perempuan 2, haji dan umroh. Makanya sebelum meninggal bu, apalagi mak-mak, sempatkan untuk menginjakkan kaki bu itu, karena itu jihadnya perempuan. Terakhir, karena aja bu nggak tutup-tutup. Maaf, di zaman Nabi ada seorang anak muda. Anak muda ini bapak ibu di antara sahabat dia nama rumah tangga. Kisahnya jelas bapak ibu. Ketika itu dia sholat, dia siap sholat, didatangi Nabi. Hei gulam, hei pemuda, kenapa kau udah tua-tua kayak gini, udah agak tua, kau lama kali berumah tangga? Apa kata nih anak? Ya Rasulullah, izin, bukan aku gak mau berumah tangga, tapi perempuan mana yang mau sama aku? Di antara sahabat, maaf, aku yang paling hancur, aku paling jelek, hitam legam. Udah ya Rasulullah, aku gak tahu ayahku siapa, makku siapa, aku gak tahu. Aku gak jelas keturunan. Yang paling parah ya Rasulullah, gak ada pelor, duit gak ada untuk melamar anak orang. Gimana perempuan mana yang mau sama aku? Perempuan di Johor ini mau bu? Di Karyani mau? Ada mau? Ada uang terus. Udah tenang. Dia tengok Nabi karena ini beriman, karena ini bertakwa. Bu, ibu tahu apa yang dikatakan Nabi? Kau pergi ke rumah saudagar Madinah, dia orang kaya, dia punya anak perempuan. Terus ya Rasulullah, sampaikan salam dariku Rasulullah, aku menyuruh dia untuk menikahkan anak gadisnya kepada dirimu. Maaf nih, kira-kira dapat memo dari Nabi, senang atau tidak bu? Senang lah. Dapat memo dari Pak Wali aja senang. Apalagi dulu di sini ada Pak Gubernur. Tenang betenteng apa kan? Orang gubernur itu. Bu, masih hidup? Masih. Ketika itu Bapak Ibu rahimahumullah pergi dia tut sampai dia ke rumah orang kaya, dia sampaikan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, aku utusan Rasulullah. Iya, Rasulullah mentitip salam kepadamu. Senang dia Pak. Kata Rasulullah, engkau disuruh untuk menikahkan anak perempuanmu kepada diriku. Macam disemat tadi siang bolong. Kok bisa saja ketawanya? Kalau Rasulullah nitip salam kepadaku, aku senang. Kalau Rasulullah menyuruh aku untuk menikahkan anak perempuanku sama diriku, kok siapa? Ya aku utusan Rasulullah. Udah gini. Kok Nabi kamu? Udah gini. Kau cabut dulu, kau pulang. Aku berembuk sama anak gadisku. Bu, kalau ada yang model kayak gini, pulang aja, nggak usah balik. Itu penolakan secara halus. Pulang. Rupanya anak gadisnya di balik pintu bu. Apa kata anak gadisnya? Ayah, izin, kenapa kau suruh laki-laki itu pulang? Ya aku kan ingin berembuk sama kamu. Ayah,
Dia kemari disuruh Nabi. Nabi menyuruh engkau untuk menikahkan aku dengan dirinya, bukan untuk berempu ayah. Dan aku taat cinta kepada Rasulullah. Nikahkan sekarang aku ayah sama dirinya. Allah. Masih ada model perempuan kayak gini? Coba tanya. Masih ada? Yang ada nih apa dia kerja di mana? Bu, nego sampaikan, kalau ada laki-laki yang ibu ridho agamanya, tapi ibu nggak ridho kerjaannya, ibu tolak lamarannya gara-gara ibu memandang hartanya, terjadi fitnah yang luar biasa di muka bumi ini, kata Rasulullah. Maka kadang penjaga masjid anak-anak muda ulama berumah tangga, aku aja dulu bu korban, 4 tahun kutunggu dia. Tak pernah aku pegang tangannya, tak pernah aku bonceng ninja. Ninja tahu lah. Kenapa? Aku yakin dia calon ibu dari anak-anak. 4 tahun ku tunggu, udah jadi dokter, mau lamar Pak, meninggalkan diriku bu. Sampai kaya hati bu. Ku tulis dalam status, kita lihat saja perjalanan mana yang akan bertahan, perjalanan karena harta atau karena takwa. Dapat kabar aku bu, ceria. Yes. Astagfirullah. Yang mau cari nomor WA-nya dia kan bu, Masya Allah. Aku minta sama Allah, ya Allah, ganti dengan perempuan yang lebih baik. Allah datangkan perempuan bercadar menghampiri diriku. Bilang, kenapa kau pakai cadar? Iya Pak, biar kecantikanku hanya untuk dirimu. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, apa kata sang anak? Nikahkan sekarang aku ayah sama dirinya. Betul ayah. Ini Nabi yang nyuruh. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kalau mereka cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Aku taat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Aku taat kepada Rasulullah. Nikahkan sekarang aku ayah. Nikah bu. Ketika nikah bu, ya Allah, waktu maaf ingin beribadah hubungan suami istri pada malam itu, ibu tahu panggilan jihad memanggil orang-orang beriman. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, dipanggil kaum muslimin untuk berjihad. Ibu tahu apa yang dilakukan ibu muda? Dia tinggalkan bojonya sebelum campur. Dia lebih cinta taat kepada Allah. Dia berperang membela agama Allah. Qadar Allah, wafat bu, mati syahid di jalan Allah sebelum campur. Sayang kali Bang. Atau dengan cuti, ya kan Bang? Cuti nikah kan ada kan 5 hari. Bu, apa yang terjadi? Rupanya dia meninggal syahid Pak sebelum campur. Tengok takwanya itu bu, jihadnya itu Pak. Ibu bapak tahu apa yang terjadi? Sampai kabar sama Rasulullah, si fulan meninggal ya Rasulullah, ini hartanya, berikan kepada ahli warisnya, sampaikan sama mereka, sampaikan kepada istrinya. Wahai fulana, suamimu syahid di jalan Allah, kata Nabi, ini harta diberikan kepada ahli warisnya, sampaikan salamku kepada Nabi. Aku gak butuh harta, hartaku banyak. Aku menikah dengan dia karena disuruh Nabi. Kalau Nabi gak nyuruh aku gak akan nikah sama ini. Berikan kepada Baitullah, aku hanya ingin doakan. Nangis dia. Ibu kalau suami meninggal nangis. Kalau agak ragu aku nangis. Dan tangisan ibu kudukung mampu bertahan puluhan tahun merawat anak sendiri. Hidup ibu. Aku yang ragu ini bapak-bapak. Mata kanan netes, mata kiri mendelik Pak. Orang tahlil ketiga mata jelalatan kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cocok juga jandanya. Ibu menunjukkan kami gak tahan bu. Kenapa? Kami butuh kasih sayang dari seorang wanita yang soleha. Betul Pak? Kami kan setia bu, setiap terongan ada. Astagfirullah. Kalau halal gak apa-apa Pak, kalau haram jangan. Bu, didoakan Nabi, ya Allah, berikan kepada dia anak yang saleh dan banyak anaknya, seluruh anaknya menjadi para ulama, mengajar di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Takwa, hijrah, jihad, fisabilillah. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Amin. Semoga
Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga, amin. Dan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Maafkan saya agak lewat sedikit, nggak apa-apa ya. Kalau kira-kira kurang puas, tengok di YouTube. Aku kan masuk TV juga, TVRI. Aku pikir gak muat, rupanya muat masuk TV. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah, kau yang patahin. Jangan ditusuk di kelapa muda. Kalau ada kata-kata yang salah, maklum ustadznya masih muda, belum ingin, belum cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah semangka, buah mengkudu, thank you. Buah semangka, buah kedondong, sekian dulu dong. Nenek-nenek naik sepeda, dadah. Akhirnya saya Ibnu Jarod Johari dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Cahaya Ramadan TVRI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi